Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati Widu. Saya dari kelas B jurusan akuntansi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai penerapan barisan dan deret, yaitu anuitas. Nah, pada materi ini yang akan dibahas yaitu future value anuitas dan present value anuitas. Nah, yang akan pertama dibahas yaitu future value anuitas. Definisinya yaitu anuitas adalah suatu rangkaian yang dibuat secara periodik dan dalam jumlah uang tetap atau sama. Di samping itu, anuitas mengasumsikan bahwa semua pembayaran dibuat pada akhir periode dengan bunga majemuk. Rumus future value anuitas yaitu di mana nilai masa depan dari satu dengan pembayaran per periode selama N periode dengan tingkat periode. Rumusnya seperti Sn sama dengan 1 tambah I N kurang 1 per I. Jadi, jika deposito dengan P rupiah dibuat pada akhir dari setiap periode, maka nilai total yang terakumulasi dari anuitas setelah N periode pembayaran adalah seperti di bawah ini. Sn sama dengan P dalam kurung 1 tambah I pangkat N kurang 1 per I, di mana Sn adalah jumlah nilai masa depan dan anuitas setelah periode. P adalah jumlah dari anuitas, I adalah tingkat bunga, dan N adalah jumlah periode pembayaran. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Nona Ratna ingin menabung uang sebanyak 6 juta setiap akhir tahun di suatu bank komersil, di mana pembayaran bunga sebesar 15% per tahun secara majemuk. Transaksi untuk tahun pertama di bank tersebut pada tahun 2004 dan berakhir akan dibuat pada tahun 2009. Berapa jumlah uang tabungan Nona Ratna pada akhir tahun 2009? Nah, diketahui pada soal bahwa P-nya itu atau nilai sekarang itu adalah 6 juta. I-nya itu yaitu 15% dan N-nya itu 5 tahun. Nah, dari tahun 2004 sampai 2009 itu yaitu 5 tahun. Yang ditanya yaitu berapa jumlah uang tabungan Nona Ratna pada akhir tahun 2009 atau di masa depan. Nah, Sn atau future value-nya sama dengan P 1 tambah I pangkat N kurang 1 per I, di mana masukkan saja P-nya itu yaitu 6 juta 1 tambah I-nya itu 0,15 didapat dari mana? Yaitu 15 bahagi 100. Terus pangkat 5 nya itu yaitu N dan kurangi 1 per 0,15. Hasilnya yaitu 40.454.287,50. Nah, untuk membuktikannya, marilah kita lihat pada tabel berikut ini, di mana nilai masa datang dari anuitas 6 juta rupiah dengan tingkat bunga majemuk 15% per tahun selama 5 periode per tahun. Nah, kita lihat di sini dari tahun 2005 sampai 2009 nilai awalnya itu sama, sedangkan kita lihat untuk pendapatan bunga nilai akhir masa datang itu nilainya itu berbeda-beda. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mencari nilai untuk pendapatan bunga dan nilai akhir masa datang? Nah, kita lihat di sini yang akan kita cari terlebih dahulu yaitu setelah nilai awal diketahui. Nah,
maka kita akan mencari terlebih dahulu nilai akhir masa datangnya, di mana nilai awalnya S1 sama dengan 6 juta kali 1 tambah I pangkat N kurang 1. S1 sama dengan 6 juta dikali 1, I-nya yaitu 0,15 dan N-nya 5 dikurangi 1. Nah, S1 sama dengan 6 juta kali 1,15 pangkat 4, sehingga hasilnya mendapat 10.494.037,50. Selanjutnya, dana cadangan. Banyak organisasi bisnis mempunyai sejumlah uang dikasnya pada akhir tahun periode waktu tertentu untuk membayar obligasi atau jenis-jenis hutang yang lainnya. Uang kas yang akan digunakan untuk pembayaran hutang tersebut dalam jumlah yang telah ditentukan dan disepakati bersama disebut sebagai dana perlunasan atau dana cadangan untuk pembayaran utang tertentu. Selanjutnya, pertanyaan bagi organisasi bisnis atau perusahaan tersebut adalah beberapa banyak jumlah pembayaran per periode yang seharusnya dibutuhkan supaya bisa mencapai tujuan yang diinginkan di masa depan. Dengan demikian, jumlah pembayaran setiap periode atau P dapat ditulis kembali rumusnya seperti berikut. Nah, rumusnya seperti ini, di mana P sama dengan SN per I tambah I pangkat N kurang 1 per I, atau P sama dengan SN I per 1 tambah I pangkat N kurang 1, di mana penjelasannya SN itu adalah jumlah nilai masa depan, P-nya itu jumlah pembayaran per periode, I-nya itu adalah tingkat bunga per tahun, dan N adalah jumlah periode pembayaran. Selanjutnya masuk pada materi yaitu present value annuitas. Definisinya yaitu nilai masa sekarang dari suatu anuitas hampir sama dengan nilai masa depan dari suatu anuitas. Hanya saja pembayarannya per periodenya dihitung berdasarkan nilai sekarang. Jadi, nilai sekarang dari anuitas adalah jumlah dari nilai-nilai sekarang dari setiap periode pembayaran atau penerimaan uang tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan rumus present value berikut, di mana diketahui jika P merupakan pembayaran per periode yang dimuat dalam rupiah, maka nilai sekarang dari anuitas AN selama N periode pembayarannya adalah AN sama dengan P 1 kurang 1 kurang I pangkat min N per I, di mana penjelasannya AN adalah nilai sekarang dari anuitas, P adalah jumlah pembayaran periode, I adalah tingkat bunga tahunan, dan N-nya yaitu adalah jumlah periode pembayaran. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut, di mana Nangsi ingin menabung uangnya setiap tahun sebanyak 2.500.000 setiap permulaan tahun. Selama 4 tahun, di suatu bank, tingkat bunganya yang berlaku adalah 12% per tahun yang dibayar secara majemuk. Berapakah jumlah nilai sekarang dari tabungan Nangsi selama 4 tahun tersebut? Diketahui pada soal P-nya yaitu 2.500.000, I-nya yaitu 0,12 dan N-nya yaitu 4. Nah, di sini menggunakan rumus yaitu AN sama dengan P 1 kurang I pangkat min N per I. Masukkan saja P-nya yaitu 2.500.000 dalam kurung 1 kurang 1, I-nya itu yaitu 1 tambah I-nya yaitu 0,12 pangkat min 4 per 0,12, dan hasilnya yaitu 7.593.373,375.
Jadi, nilai sekarang dari anuitas selama 4 tahun periode dengan pembayaran setiap tahun sebesar Rp2.500.000 adalah Rp7.593.373,375. Nah, untuk mengetahui kebenarannya, perhatikan tabel berikut, di mana dari tahun 1 sampai 5 nilai awalnya yaitu sama semua, berbeda dengan pendapatan bunga dengan nilai akhir masa datang. Nah, bagaimana cara mencari pendapatan bunga dan nilai akhir masa datang? Dengan menggunakan pertama mencari nilai akhir masa datang dari tahun pertama. Diketahui pada tahun pertama itu S1-nya sama dengan 2.500.000 dikali dengan 1 tambah I pangkat min N, di mana S1 sama dengan 2.500.000 kali 1 tambah I-nya yaitu 0,12 dan N-nya yaitu min 1. Sehingga hasilnya S1 sama dengan 2.232.142,86. Selanjutnya, penyisihan pinjaman. Penyisihan pinjaman atau loan amortization hampir sama dengan dana cadangan atau sinking fund. Kesamaan dari kedua konsep ini adalah bahwa baik penyisihan pinjaman maupun dana cadangan bertujuan untuk pembayaran cicilan, utang atau pinjaman secara periodik. Sedangkan perbedaan kedua konsep ini terletak pada pembayaran cicilan hutang secara periodik dilakukan saat ini supaya di masa depan akan terlunasi jumlah tertentu utang atau pinjaman. Sebaliknya, untuk penyisihan pinjaman, jumlah tertentu uang atau pinjaman sudah diterima saat ini, kemudian dilakukan pembayaran cicilan utang atau pinjaman secara periodik, sehingga pada suatu waktu tertentu akan terlunasi utang atau pinjaman tersebut. Jadi, proses pembayaran kembali suatu utang atau pinjaman yang telah dilunasi saat ini dengan pembayaran cicilan secara periodik. Untuk lebih jelasnya, perhatikan rumusnya, di mana P sama dengan AN per 1 kurang 1 tambah I pangkat min N per I, atau P sama dengan AN I per 1 kurang 1 tambah I pangkat min N, di mana penjelasannya yaitu AN itu adalah nilai sekarang dari anuitas, P-nya adalah jumlah pembayaran periode, I-nya adalah tingkat bunga tahunan, dan N-nya adalah jumlah periode pembayaran. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.